Shalom, kita bertemu kembali. Kali ini kita memasuki judul yang baru, yaitu Iblis adalah Bapak Segala Dusta. Judul ini terkait dengan video-video yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan satu ayat firman Tuhan lebih dulu, yaitu Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-44, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikian bunyi firman-Nya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan ketika Tuhan Yesus berdialog dengan sekelompok orang yang perasaan mereka itu mengaku bahwa mereka adalah keturunan Bapak Abraham. Dengan arti kata lain, mereka ingin katakan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan setia kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat dialog ini Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalau kamu adalah keturunan daripada Bapak Abraham, tentunya kamu tidak akan membunuh aku. Kenapa? Karena Abraham mengenal kepada Bapakku, sedangkan aku datang dan keluar daripada dia. Otomatis engkau akan mengasihi aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat peristiwa ini kita jadi berpikir, bisa saja zaman now juga ada sekelompok orang yang perasaan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan. Namun sesungguhnya lewat perilaku mereka sesungguhnya bukan keturunan daripada Abraham itu. Karena apa? Lewat perilaku hidupnya jelas-jelas kelompok ini zaman sekarang itu melawan kepada kehendak Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis dikatakan lewat firman Tuhan tadi adalah bapak daripada segala dusta. Iblis sejak semula sebagai pembunuh manusia. Sekarang kita kepengen tahu lebih dulu sebelum kita nanti mulai bisa menerapkan kewaspadaan kita ketika ada pengajar-pengajar yang melakukan hal-hal yang tidak sama dengan kehendak Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba baca Kejadian pasal 3 secara seksama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman-Nya. Kita ingin tahu iblis si ular itu tadi, antikris, melakukan perbuatan apa sehingga setelah kita itu bisa mengetahuinya, ini kita pakai sebagai petunjuk. Jangan-jangan ketika ada pengajar yang melakukan hal yang sama dengan iblis ular ini, kita bisa tahu mereka itu diutus oleh Yesus Tuhan atau diutus oleh iblis si ular ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah
pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dari apa yang kita baca ini tadi, akhirnya kita menyimpulkan apa yang dilakukan oleh si ular, iblis, setan, antikristus itu. Yang pertama, yaitu iblis setan itu memutarbalikkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan jelas ngomong sama perempuan itu, dan perempuan itu Hawa sadar, Hawa paham bahwa Tuhan ngomong semua buah dari semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan. Yang tidak boleh adalah satu saja yang ada di tengah-tengah taman. Tetapi lihat, firman Tuhan berkata demikian. Iblisnya ngomong di dalam ayat yang pertama, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dibalik oleh iblis setan itu tadi. Tuhan ngomong semua boleh dimakan, iblisnya ngomong tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Apa yang dilakukan iblis setan ini tadi sengaja memutarbalikkan maksud isi hati Tuhan, sehingga apa yang nanti dilakukan oleh orang yang terpengaruh oleh bujuk rayu iblis setan ini akan menjadi pribadi yang berbeda seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan kepingin Adam dan Hawa itu setia dengan mengikuti petunjuk firman-Nya. Tetapi ketika dia dibujuk rayu oleh iblis setan ini tadi, akhirnya muncullah Adam dan Hawa, pribadi yang berbeda, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan semula atas hidup Adam dan Hawa. Karena apa? Mereka akhirnya jatuh di dalam dosa karena pelanggaran mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang kedua, nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis setan sengaja merusak hubungan baik manusia, hubungan baik saudara dan saya dengan Tuhan lewat pelanggaran yang kita lakukan karena kita lebih menuruti bujuk rayu iblis setan, si antikristus ini, dibandingkan kita setia dan taat kepada firman-Nya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hawa sudah pasti tahu perempuan itu. Tuhan tidak ngomong seperti itu. Tuhan ngomong semua boleh dimakan, hanya satu yang ada di tengah-tengah jangan dimakan. Kalau kamu makan atau kamu raba, kamu akan mati. Nah saudara lihat, iblis setan sengaja merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Dan iblis setan ngomong di dalam ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Seakan-akan ular setan ini ingin sampaikan kepada Hawa bahwa kamu dibohongi oleh Tuhan, kamu tidak bakal mati. Tuhan ngomong mati, kamu tidak bakal mati. Artinya dia ingin sampaikan, iblis ingin sampaikan, Tuhan bohong. Kalau Tuhan ngomong kamu akan mati, tak jamin kamu tidak akan mati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang disampaikan oleh iblis setan buat Hawa ini goyah juga imannya. Tetapi sebelum Hawa, manusia, berpikir lebih lanjut, iblis setan meyakinkan sekali lagi untuk menuduh Tuhan supaya Anda sedang berpikir bahwa Tuhan berlaku jahat. Saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh iblis setan yaitu menuduh, mendakwa, memfitnah Tuhan juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena memang iblis setan dikatakan dia memang adalah pendakwa, orang-orang yang setia kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat kemudian ayat 5 dan 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Nah saudara, tuduhan inilah yang membuat Hawa berpikir, oh karena Tuhan tahu aku akan menjadi seperti dia, oleh karena itu Tuhan melarang aku dan suamiku memakannya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati, karena di dalam buah ini tadi iblis setan memberikan kepentingan, memberikan janji berkat yang palsu bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Maka mulailah dia berpikir, apa salahnya kalau buah ini tak makan, di samping kelihatan enak dan ini memberikan manfaat. Nah saudara, hati-hati, itu yang seringkali dilakukan oleh iblis setan. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali iblis setan melakukan hal-hal tertentu sehingga Anda dan saya berpikir bahwa Tuhan bohong, Tuhan itu jahat. Karena apa? Iblis setan telah membujuk saudara dan saya dengan tipu muslihatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan belajar terus pada bagian yang kedua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.